Halo semuanya, welcome to K-pop Podcast. Keep everything proportional and open bersama saya Ruichi Slime sebagai host kalian hari ini. Well, co-host kita hari ini lagi sibuk ya, bukan hari ini sih, minggu ini lagi sibuk, akhirnya aku sendirian. Tapi tenang aja, pasti tetap asik kok tambah V karena nggak ada yang ngerusuh. Well, hari ini aku akan membahas gimana cara jadi VTuber. Ini adalah salah satu pertanyaan yang sering aku dapetin dan sering ditanyakan di Google Trends bagi kalian yang ngikutin ya. Aku percaya dari kalian yang suka nontonin VTuber pasti ada sedikit banyak tertarik untuk menjadi VTuber sendiri, ya nggak sih? Karena aku sendiri pun sebenarnya terinspirasi jadi VTuber itu juga dari VTuber, dari Hololive EN, Nana Shimune, Takanashi Kiara, Holo EN in general sih. Aku nonton mereka dan akhirnya aku pengen menjadi VTuber. Muncullah Ruichi Slime yang sekarang. Biasanya orang yang mulai ingin menjadi VTuber itu punya 4 masalah yang dia pikirkan nih, makanya nggak debut-debut. Yang pertama adalah dia nggak punya L2D, kedua nggak punya PC, ketiga nggak punya waktu, keempat nggak punya base penonton atau fans atau kenalan sama sekali yang berkecimpung di dunia YouTube atau misalnya Twitch atau pokoknya dunia streaming lah. Mungkin mereka nggak punya kenalan sama sekali. Kita akan bahas 4 hal ini satu persatu. Aku akan jawab berdasarkan pengalamanku pribadi ya. Aku nggak maksain opini, ini hanya pengalaman saya. Mungkin bisa dijadikan pertimbangan bagi kalian yang baru mau debut atau misalnya pengen jadi VTuber tapi masih ragu-ragu nih. Yang pertama, nggak punya L2D. Ini adalah salah satu concern yang menurut aku nggak gitu bermasalah gitu sebenarnya. Karena kenapa? Kalian sebelum jadi VTuber berarti kalian harus tahu dong VTuber itu apa, ya nggak sih? Nah, aku udah sering jelasin VTuber itu apa lewat K-pop Podcast, lewat streaming aku. Tapi sepertinya masih banyak yang belum nangkep gitu. So ya, sekali lagi aku ulang, VTuber adalah content creator atau entertainer yang memiliki tampilan karakter 2D atau 3D dan memiliki peran dan lore tersendiri. Like aku misalnya. Aku Slime-nya berkelana. Kenapa berkelana? Itu ada backstory-nya semuanya, ya nggak? Yang lain juga punya backstory masing-masing, kalian bisa check out. Nggak mungkin ada VTuber yang nggak punya lore. Kalau VTuber nggak punya lore ya, aku nggak tahu sih dia bisa diconsider VTuber atau enggak. Nggak berarti nggak semuanya harus anime juga karakternya. Bisa karakter yang lain, bisa karakter hewan. Ada juga yang cendol. Sumpah aku pernah lihat karakter cendol. Ada juga karakter slime, ada juga monster. Semuanya bisa asalkan dia itu karakter. Yes. Asalkan bukan muka asli, bukan open cam, itu bisa disebut sebagai VTuber. Yang penting dia punya lore yang jelas ya. Nah, untuk L2D sendiri ada perdebatan gitu antara apakah PNG tuber dengan L2D itu, apakah PNG tuber bisa dikategorikan sebagai VTuber? Kalau menurut aku pribadi, berdasarkan dari definisinya sendiri itu yang penting adalah karakter gitu. Jadi nggak penting dia apakah bisa bergerak atau tidak, atau PNG yang seperti sekarang aku pakai. PNG tuber menurut aku pribadi adalah VTuber gitu. Tapi meskipun masih banyak orang-orang yang misalnya VTuber, tanda kutip ya VTuber pakai L2D terus mereka tidak mengakui PNG tuber sebagai VTuber, menurut aku itu tipikal yang agak uncultured gitu. Misalnya nggak ngikutin definisi gitu. Harusnya base-nya tetap pakai karakter, itu tetap terhitung sebagai VTuber. Well, buat kalian yang nggak tahu atau buat kalian yang udah nonton aku dengan lama, kalian udah pasti tahu dong mulainya aku dengan karakter apa di channel apa. Dulu namaku bahkan bukan Ruichi Slime loh. Semuanya itu kita learn as we go. Nih, aku kasih kalian lihat karakter pertamaku. Nih, literally slime gitu. Karena aku kenapa? Aku pengen menjalankan sebuah karakter sebagai seorang slime gitu. Makanya yang kepikiran di otakku ada slime buntelan warna hijau. Ya, kenapa hijau? Karena di western itu biasanya slime warna hijau. Jadi aku nggak tahu di Jepang ternyata slime itu dikenal sebagai warna biru. Ini karakter adalah karakter yang aku buat sendiri di Photoshop ya. Aku nggak pernah sentuh Photoshop seumur hidup, sumpah. Aku beli PC 10 hari, aku kotak-katik segala macam OBS dan segala macam Photoshop, dan peng, inilah karakter yang aku pakai untuk debut pertamaku. Ini PNG, yes PNG. Ini dari bentuk basic di Photoshop aku potong-potong, aku mau gabungin jadi satu, jadi menurut aku ini bentuknya slime. Aku buat dia bisa satu tutup mulut, satu buka mulut. Nah, aku debut dengan ini. Kayaknya mungkin banyak yang kaget, dan itu bentuknya PNG. Kalau kalian yang rajin scroll, mungkin kalian bisa scroll ke bawah channel aku ya. Masih ada sampai sekarang, belum sempat aku hide. Karena dulu sebenarnya aku itu VTuber IN, bukan VTuber
ID ya. Jadi aku dulu itu stream full bahasa Inggris. Seperti yang aku bilang, asalkan kalian mau karakter apapun, kalian gambar pakai jari di handphone, kalian gambar pakai apapun, itu bisa debut guys. Dan kalian tetap akan menjadi seorang VTuber. Nah, aku nggak akan bahas apakah sebuah karakter ini berpengaruh kepada penonton atau apapun itu. Menurut aku, asalkan kalian menarik, one day akan ada orang yang menemukan kalian. Dan ketika aku pakai karakter ini, VTuber menemukan aku guys. Jadi aku mendapatkan first batch of subscriber itu dengan karakter ini, kalian bayangin. Mungkin bentuknya bagi kalian ada yang merasa lucu, ada yang merasa absurd. Kalian bayangin waktu itu aku tidak punya teman, aku collab dengan seperti ini, mereka semuanya menertawai aku. Apakah aku down? Tidak guys, tidak. Kenapa? Karena aku merasa, well, I'm still a VTuber. Karena aku masih punya lore aku sendiri, dan aku memiliki karakterku tersendiri, original karakter ya. Bukan kalian somot dari Google anime mana gitu, terus kalian ambil, no. Just original karakterku sendiri. Kalian gak akan menemukan slime ini di mana-mana. Ya kan? Cuma aku seorang yang punya ini. Aku pakai ini, aku gak ingat sampai berapa subs, mungkin 100 kali ya. Aku masih pakai ini. Intinya aku pakai ini sekitar 3 bulan. Memang gak banyak viewsnya, tapi ada gitu, ngerti gak guys? Sepanjang kalian mulai pasti ada. Percaya sama aku, kalau kalian gak mulai-mulai, gak debut-debut, gak akan ada. Jadi mending kalian mulai dengan apapun yang ada dan berkembang. Nih aku tunjukin perkembangannya. Yang kedua adalah aku pakai PNG ku yang dari Mama Ale ya. Ini dikasih gratis karena aku tidak punya dana guys. Jadi jangan kalian kira punya subs pasti punya donasi. Enggak semua subs itu kasih donation. Kadang pun donation datang dari orang yang sama sekali nggak subs kita, cuma sultan lewat doang. So, yang penting kalian sabar, kalian terus berkarya, itu maka akan ada gitu ruangnya. Ketika kalian berusaha pasti ada jalan sih kalau menurut aku. Asalkan kalian berusaha. Lihat, aku pakai PNG ini sampai kalau nggak salah 300 atau 600 subs. I don't remember. Habis itu baru akhirnya aku didanain dengan 1.0. Mungkin lebih banyak kalian yang kenal dengan yang ini ya dibandingkan yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu 2 PNG, ini baru L2D. Dan aku hit L2D itu sekitar bulan Oktober kan, bulan Oktober 2022. Sedangkan aku start streaming itu bulan Maret. Jadi setengah tahun lebih aku pakai PNG guys. Apakah setengah tahun yang aku streaming itu tidak bisa dianggap VTuber? Hanya karena aku nggak bergerak? Tidak kan? Tetap dianggap VTuber gitu. Sampai akhirnya di 2023 aku baru pakai L2D yang kalian kenal sekarang. Kebanyakan ya L2D ketek. Jadi bagi kalian yang masih pusing-pusing soal L2D, nggak punya L2D nggak bisa debut, no. Kalian bisa debut. Asalkan kalian mau gambar sendiri, mau usaha sendiri, pasti ada jalan. Terserah kalian mau gambar stickman, debut dengan stickman pun ada guys. Trust me, asal kalian mau coba. Jadi nggak punya L2D bukanlah alasan untuk tidak menjadi VTuber atau tidak debut-debut guys. Yang kedua, nggak punya PC. Oke. Ini juga sebenarnya balik lagi ya ke niat kalian. Seniat apa kalian ingin debut gitu kan. Nggak punya PC. Oke, aku memang mulai dengan PC. Tapi tahu nggak sih kalian itu di balik layar berapa perjuangannya untuk mendapatkan PC ini? Karena aku adalah tipikal orang yang sama sekali gak pernah mikirin diri sendiri. Aku lebih suka semua uangku itu ke keluargaku, bantu adikku, orang tuaku. So, aku sendiri gak pernah spend uang ya untuk diriku. Aku biasanya handphoneku aja sampai sekarang dari 2018 sampai 2023 sampai sekarang masih pakai yang sama meskipun dia sudah mulai ngandet-ngandet. Aku adalah tipikal orang yang tidak mengeluarkan uang-uang hanya untuk hobi. But this time a little bit different ya, sampai sempat juga berselisih dengan orang tua karena aku pengen beli setup ini. I just want something for myself, like aku udah kerja, uangnya ya untuk pertama kalinya aku minta sesuatu untuk diriku sendiri sih, itu simpelnya. Tapi gak semua orang harus pakai PC gitu baru bisa streaming. Kalian tahu gak sih sekarang di handphone itu sebenarnya bisa juga untuk streaming VTuber. Asal kalian mau research, coba Prism, Reality, itu bisa untuk streaming. Bahkan aku tahu beberapa streamer yang besar ya guys. Itu mereka mulainya dari handphone. Bahkan bukan laptop gitu. Dari handphone kalian bayangin. Dari handphone mereka streaming. Mulai dari 0 sampai 100 sampai sekarang udah berapa dia? 8.000 sekarang. Jadi asal kalian mau mulai aja pasti bisa. Cek aja itu.
Mungkin kalau kalian yang malas cek mungkin bisa cari aja Reality di Google Play sama Prism. Itu sih yang 2 yang paling terkenal, tapi aku tahu sekarang masih banyak aplikasi baru lagi. Tapi untuk laptop juga banyak, guys. Jadi jangan kira kalian harus PC-nya spek dewa, PC-nya kuat banget baru kalian bisa streaming tertentu. No. Kalian tahu Petra dari Niji Sanji, Petra Hollow IN lagi, Niji Sanji IN. Dia itu sampai dia debut 2.0 dari Niji Sanji, dia baru ganti laptop butut dia ke PC, guys. Bayangin segede itu VTubernya, dia cuma pakai laptop yang betul-betul butut banget, entah dia pakai berapa tahun itu laptop, bayangin. Jadi again, kalian bisa menyesuaikan game atau konten kalian sesuai device kalian, bukan menyesuaikan device dengan apa yang kalian mau gitu. Kalau memang mampu ya silahkan, kalau memang ada yang mau bantu ya silahkan, tapi kalau misalnya memang nggak punya, ya sesuaikanlah konten kalian dengan spek yang kalian punya, instead of memaksakan diri untuk mencari sesuatu yang wow baru kalian start mulai streaming. Karena dengan, to be honest ya, aku yang pakai PC pun perkembangannya nggak jauh lebih hebat daripada orang-orang yang nggak pakai PC. Jadi PC itu cuma support, but at the same time balik lagi ke kalian, apakah kalian cukup menarik gitu, ngerti nggak? Kayak contohnya nih yang paling gampang lah, Frederick. Dia baru sekarang loh ganti jadi PC, sebelum-sebelumnya semuanya laptop. Bayangin guys, aku yang pakai PC aja nggak bisa ngejar subs dia, ya nggak? Makanya PC itu juga cuma alasan sih kalau menurut aku. Masih banyak opsi lain. Terus yang ketiga, nggak punya waktu. Bagi kalian, kebanyakan ini anak kuliah sih. Kalau anak kuliah bilangnya, aku mau nugas, aku mau ini, aku mau itu. Aku nggak bisa streaming minggu ini, minggu depan aku streaming full gitu. Ngerti nggak sih? Kalau menurut aku sih ya, satu hal yang perlu VTuber lakuin itu adalah konsistensi. Aku sendiri, aku berusaha untuk streaming di hari yang sama setiap minggunya. Kalau untuk sekarang kan 3 hari per minggu karena mataku cacat. Jadi aku prefer untuk keep it Senin, Rabu, Jumat. Tapi kalau misalnya aku punya collab tertentu, jadi aku bakal ganti harinya. Misalnya minggu depan nih aku punya collab. Bukan minggu depan, ya minggu depan sih ketika video ini di-record. But ketika ini udah tampil, harusnya udah lewat sih. Minggu depan aku punya hari Rabu ada collab, tapi aku nggak open POV. Jadi aku mau keep tetap di channelku itu minimal ada 3 live per minggu. So, aku bakal streaming hari Senin, Selasa, dan Jumat. Jadi yang hari Rabunya itu diganti ke Selasa. But ini ada special case karena aku punya collab gitu. Tapi ketika aku tidak punya collab, aku akan keep Senin, Rabu, Jumat. Konsistensi. Jadi viewer juga bakal tahu gitu otomatis, oh hari ini dia stream, oh hari ini dia off gitu, ngerti nggak? Meskipun kalian nggak ingat apa yang aku stream, tapi at least kalian tahu, oh hari ini pasti ada stream gitu. Itu untuk membangun viewer terbiasa dengan jam-jam kamu. Jam streamingnya juga maksimalkan sama gitu. Kalau misalnya kalian minggu ini nggak punya waktu, minggu depan streaming full, menurut aku kurang oke sih. Mending kalian bagi waktunya gimana, akhirnya minggu ini bisa stream misalnya 2 hari, minggu depan 2 hari gitu. Kalau memang nggak bisa, aku memang nggak bilang ini soal time management ya, karena ini juga balik lagi ke orang dan kehidupan orang lain, karena kesibukan setiap orang berbeda. But coba diusahakan untuk konsistensi. Aku cuma bisa kasih saran seperti itu, karena kalau nggak konsisten itu sulit untuk membangun viewer, membangun best viewer ya maksudku. Kalau misalnya kalian udah punya viewer yang setia, terserahlah kalian mau streaming kapanpun, paling lompat-lompat kayak Hololive, kadang seminggu nggak streaming, minggu depannya streaming juga ada kan streamer yang kayak gitu yang udah gede. But ketika mereka kembali itu selalu ada penonton mereka. Ketika kamu udah sampai di stage kayak gitu, baru silahkan mau suka-suka. Tapi kalau menurut aku masih kecil, apalagi masih mulai ya, better streaming tiap hari. Aku dulu itu streaming bisa 7 sampai 8 kali, kalau lagi brutal bisa 9 kali aku streaming per minggu. Why? Karena I need people to know me. Aku butuh orang untuk menemukan aku. Gimana cara dapat exposure ya? Aku harus streaming terus gitu. Jadi ketika orang klik atau mencari orang yang lagi live ya, mereka bisa menemuin aku. As simple as that kalau jalan pikirku ya. Tapi nggak berarti kamu harus setiap hari streaming wajib. No, itu hanya salah satu
trik yang aku coba untuk mendapatkan exposure. To be honest itu juga nggak terlalu oke sih hasilnya, but but karena aku punya waktu itu ya, karena waktu itu WFH kan, so I have more time, jadi aku bisa streaming segitu seringnya. Meskipun ujung-ujungnya ya drained sih, but aku nggak akan bilang jangan dicoba karena bisa aja kalian coba. Tapi kalau misalnya kalian udah sampai di poin tertentu, better disusun lagi jadwalnya gitu. Gimana enaknya untuk kamu, gimana enaknya untuk viewer, cari jalan tengah. Jadi ya itu balik lagi ke kalian. Dan yang keempat, soal nggak punya penonton, ini aku gemes kalau lihatnya. Hello, kalian gimana mau start bisnis? Seolah kalian mau start bisnis tapi kalian mau langsung banyak customer, ya nggak? Kalau kalian tidak mulai, kalian orang-orang aja nggak tahu kalian itu siapa, gimana kalian mau minta penonton gitu. Aku tahu zaman sekarang banyak yang buat bersosialisasi, buat media sosial like TikTok, Twitter, Instagram, saling berkenalan dengan VTuber lain sebelum debut, biar nanti stream debutnya itu ada orang yang datang dan ada yang support. Atau misalnya belum debut aja udah ada 100-200 subscriber. Ada itu banyak sekarang. Ya aku yang dari awal zero ya, aku dulu 3 bulan pertama sama sekali gak ada yang nonton, tapi aku masih bisa setiap hari stream 2 jam ngomong sendiri guys. Jangan takut gak punya penonton, one day penonton akan datang. Tapi memang bukan strategi yang salah ya untuk mencari masa ketika sebelum kalian debut. Tapi menurut aku itu bagusnya dibuat kalau misalnya kalian udah tahu pasti kapan kalian debutnya. Jadinya orang itu gak bosen gitu. Bayangin kalau misalnya kamu gak debut nih, kamu gak debut, terus kamu cuma tulisnya debut soon, habis itu kamu tiap hari kontak sana sini sama VTuber lain, terus orangnya nanti lama-lama mikirnya, lah ini udah setahun debut soon, soonnya mana gitu kan. Jadi ujung-ujungnya image kalian yang jelek kalau menurut aku. Kalau misalnya kalian udah tahu nih, wah 2 bulan lagi aku pasti debut nih, nah boleh kalian mulai cari market, cari teman, itu gak ada masalah kalau menurut aku. Tapi kalau misalnya kalian sama sekali belum tahu kapan kalian debut, better jangan kayak gitu dulu deh kalau menurut aku ya, pribadi nih, opini. Jangan dicap, slime menilai belum, no. Itu hanya opini pribadi, lebih baik jangan. Karena orang akan lama-lama bosan gitu kayak VTuber gak niat. Karena sekarang banyak banget yang kayak gitu, debut soon tapi gak pernah debut-debut gitu. Nanti kita habis aku debut kita collab ya, iya. Nggak, sampai sekarang nggak ada debut-debutnya. Atau misalnya ada yang bilang, oke, aku bisa ikut kok pre-debut stream kamu. Jadi dia belum debut tapi dia mau masuk stream orang gitu. Jadi so weird menurut aku ya. Mending kalian debut asal-asalan, bukan asal-asalan sih, I mean like dengan apa yang ada sekarang. Phrasing aku parah banget sih kok asal-asalan. Mending kalian debut dengan apa yang ada sekarang dibandingkan nunggu sesuatu yang sempurna. Di dunia ini gak ada yang sempurna. Menurut aku langkah pertama itu paling sulit memang, tapi sekali kalian melangkah, kita learn as we go, kita berkembang sambil berkembang, ngerti gak? Aku ngomong apa sih gak ngerti juga. Intinya step by step, baby step. Jadi kalian gak usah berharap kalian harus dengan wow, L2D ku sudah bagus banget, riggingnya berjuta-juta, PC ku sudah spek dewa, habis itu aku sudah punya banyak base penonton, habis itu apalagi sih, aku waktunya udah banyak, aku bisa streaming setiap hari baru debut. Nah itu mungkin sungguh sampai kiamat gitu ya. Jarang sih keadaan yang begitu sempurna terjadi di hidup ini, apalagi banyak dengan dunia yang begitu banyak dosa, ya sulit sih ya menurut aku. So debut aja dengan apa yang kalian ada gitu. Pasti base penonton itu masih bisa dibentuk lagi kalau menurut aku sih, dibandingkan kalian mencari circle dari awal, habis itu circle-nya sama-sama belum debut. Oke, pas debut kalian mungkin lebih better daripada orang lain karena sebelum debut aja kalian udah punya 200-300 subs. Tapi apakah 200-300 subs itu benar-benar menonton Anda? Karena ketika kita streaming aja, ya kita dapat subs dari live stream, itu belum tentu nextnya dia nonton kita, apalagi kalau sesama VTuber, sesama orang-orang yang sibuk gitu, ngerti nggak? So ya itu sih saran aku, better kalian start aja. Kalau kita mau simpulkan hari ini sebenarnya sih
Simple kan? Sebenarnya simple, mau jadi VTuber ya debut aja, easy. Jangan pikirin yang terlalu mumet-mumet. Kalau misalnya channel kalian itu nggak jalan sesuai yang kalian mau atau belum rapi, oke, kita bisa rapiin pelan-pelan menurut aku. Asalkan kalian coba dulu, coba semuanya yang kalian bisa coba gitu. Kayak aku yang model PNG buntelanku itu, one day aku bisa hapus atau aku bisa private videonya, maka tidak ada orang yang tahu itu eksis kecuali mereka nonton aku dari awal, ya nggak? Tapi kalau bisa mereka nonton aku dari awal sampai aku di poin sekarang, aku merasa mereka tidak akan mereka suka aku karena aku, bukan karena model yang aku pakai, things like that. Nggak usah kalian mikir terlalu mumet-mumet, coba aja langsung debut kalau menurut aku pribadi. Ya, itu sih saran dari aku. Also, satu lagi aku baru kepikiran nih, banyak yang merasa aku kurang talent untuk menjadi VTuber. Sebagai seorang VTuber yang nggak punya talent juga ya. I mean like VTuber sering banyak yang bisa gambar, banyak yang bisa nyanyi, banyak yang bisa buat ini itu crafting dan segala macamnya, so kreatif karena mereka memang orang-orang yang cenderung ke arah otak kanan dibandingkan otak kiri. But aku nggak bisa nyanyi, aku nggak bisa gambar, aku stop gambar waktu aku SMP, so nggak pernah berkembang lagi dari situ. Digital drawing ada coba tapi sulit dan aku nggak punya waktu untuk itu. Nyanyi ala-ala cover ala-ala, so tidak berarti aku berhenti untuk berusaha menjadi VTuber. VTuber itu banyak jenis, ada yang bisa interaksinya bagus, ada yang lucu, ada yang random banget, ada yang kreatif banget streamnya. Jadi kreatif dalam stream itu nggak selalu harus nyanyi, gambar, sesuatu yang mungkin jauh lebih umum untuk VTuber. But percayalah sama aku, pasti ada yang suka dengan bentukan kamu gitu. Ngerti gak? Apapun bentukan kamu pasti ada yang suka, karena dunia ini tergantung selera, guys. Dunia ini ada 6-7 billion people, itu pasti ada yang seleranya itu menyukai Anda gitu, suara atau mungkin perangai kamu. So ya, pede aja, debut aja. Ya, itu sih saran dari aku. Ya, kesimpulan hari ini sangat simple ya. Maju, debut, nggak usah mikir terlalu banyak, maka kamu akan menjadi seorang VTuber. Sukses atau tidak urusan belakang, kalian bisa coba banyak hal gitu sampai kalian menemukan apa yang nyaman untuk kalian dan apa yang nyaman untuk komunitas kalian. Apalagi kalau misalnya channel kalian masih belum terlalu besar ya, kayak misalnya aku di bawah 10k, itu kalau misalnya aku mau banting setir ganti ini menjadi sebuah channel vlog, itu aku rasa nggak ada juga yang bakal komen terlalu gimana gitu, ngerti nggak? Kecuali misalnya kamu udah 1 juta terus tiba-tiba kamu mau banting setir, itu mungkin agak sulit. Tapi kalau misalnya kalian masih kecil sama seperti aku, well, nggak terlalu susah untuk banting setir. So ya, coba aja guys. Yep, itu aja mungkin dari aku minggu ini. Kita sampai jumpa di episode selanjutnya. Thank you guys for listening. Otsus raimu. Bye-bye. Jangan takut guys, debut biar aku banyak teman collab.